Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah apa ini? Oh iya, rekayasa perangkat lunak dengan judul Sistem Aplikasi Belajar Seru. Perkenalkan, saya Fitra Irfa Ramadhani dengan NIM 2301591 dan di belakang saya ada Yuda Trizatmiko dengan NIM 2301587 dan di sampingnya ada Gilang Oktavian dengan NIM 2301592 dan di depannya ada Syahrul Amri Wibowo dengan NIM 2301518. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini berkaitan dengan UAS. Yang pertama ada pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen software requirement specification atau SRS dalam pengembangan aplikasi belajar seru adalah mendefinisikan secara jelas dan terperinci kebutuhan sistem aplikasi yang akan dibangun. Dokumen ini memberikan spesifikasi kebutuhan untuk pengembangan aplikasi belajar seru, sebuah aplikasi pembelajaran interaktif yang dikembangkan tujuannya untuk memberikan panduan yang terstruktur terkait pengembangan aplikasi agar sesuai dengan visi perusahaan dalam menyediakan solusi pendidikan inovatif. Yang berikutnya ada audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Audien yang dituju dari dokumen ini adalah siswa, guru, administrator, dan tim pengembang aplikasi. Lalu yang berikutnya ada berupa batasan produk. Batasannya sendiri mencakup registrasi dan login, manajemen materi, pembelajaran interaktif, notifikasi, dan juga laporan. Untuk yang berikutnya pendefinisian dan istilah itu ada SRS atau Software Requirement Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Untuk yang berikutnya ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineering atau standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Untuk yang berikutnya ada referensi. Untuk referensinya sendiri tertera di slide. Untuk berikutnya ada deskripsi secara keseluruhan. Yang pertama ada deskripsi produk. Aplikasi Belajar Seru adalah sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang dirancang untuk menyediakan materi dan pembelajaran interaktif bagi siswa. Aplikasi ini mempermudah siswa dan guru dalam mengakses dan berinteraksi dengan materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Fitur notifikasi otomatis membantu mengingatkan pengguna terkait jadwal pembelajaran dan kegiatan yang harus diselesaikan. Aplikasi ini juga menyediakan laporan real time dan analisis dan evaluasi efektivitas materi pembelajaran. Yang berikutnya adalah fungsi produk. Produk ini sendiri memiliki fungsi mempermudah akses dan interaksi dengan materi pembelajaran, kemudian memberikan notifikasi otomatis kepada pengguna tentang jadwal pembelajaran, dan memberikan laporan data penggunaan dan efektivitas materi pembelajaran, dan yang terakhir memudahkan pencarian dan pemilihan materi pembelajaran oleh pengguna. Dan berikut ada penggolongan karakteristik pengguna. Untuk siswa sendiri memiliki tugas mengakses pembelajaran materi, mengikuti kegiatan interaktif. Terus hak akses dan alokasinya adalah akses materi dan notifikasi. Untuk yang kemampuan yang harus dimiliki adalah terampil menggunakan aplikasi dan mampu memahami materi pembelajaran. Untuk guru sendiri menambah dan mengelola materi pembelajaran, memberikan feedback. Terus untuk hak akses ke aplikasinya, akses penuh ke manajemen materi. Terus kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu menggunakan sistem IT, terus memahami dasar troubleshooting perangkat lunak. Untuk yang terakhir ada administrator, mengelola data pengguna dan sistem, memantau penggunaan aplikasi. Terus hak akses ke aplikasinya adalah akses penuh ke semua modul. Berikutnya untuk kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu mengelola sistem IT dan troubleshooting. Hah? Anjir, kayak banget tuh. Untuk lingkungan operasi mengacu pada kondisi teknis dan fisik tempat sistem akan digunakan. 1. Lingkungan perangkat keras. Sistem membutuhkan perangkat keras yang mendukung untuk menjalankan aplikasi seperti server, komputer admin, dan perangkat pengguna. 2. Lingkungan perangkat lunak. Ada front-end, back-end, database, sama API Application Programming Interface. Ketiga, lingkungan jaringan.
Ada akses internet stabil, jaringan lokal seperti LAN atau WiFi, dan keamanan jaringan. Keempat, lingkungan pengguna. Ada fisik dan non-fisik. Kelima, lingkungan pemeliharaan atau yang disebut maintenance environment. Ada cadangan data atau backup system dan pemantauan sistem dukungan teknis. Terus selanjutnya ada batas desain dan implementasi. Nah, satu ada batasan desain, keterbatasan antarmuka pengguna. Antarmuka harus disederhanakan dan intuitif agar dapat digunakan oleh pengguna dengan kemampuan teknis yang beragam, tetapi tidak terlalu kompleks. Yang berikutnya skalabilitas sistem. Sistem dirancang untuk menangani hingga 100 pengguna aktif secara bersamaan di tahap awal. Yang selanjutnya integrasi dengan sistem lain. Pada tahap awal, sistem tidak mendukung integrasi langsung dengan aplikasi pihak ketiga seperti e-learning atau marketplace buku digital. Selanjutnya adalah keamanan sistem. Sistem hanya menggunakan autentikasi berbasis username and password. Selanjutnya, batas implementasi. Implementasi sistem melibatkan teknologi, anggaran, dan waktu yang tersedia. Batasan implementasi mencakup teknologi yang digunakan, nama sumber daya pengembang, anggaran dan waktu, konektivitas jaringan, dan pemeliharaan dan pembaruan. Dokumentasi pengguna. Kebutuhan antarmuka eksternal. Antarmuka pengguna akan dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan pengguna dan aksesibilitas. Elemen-elemen yang akan disertakan adalah halaman utama, dashboard pengguna, dan formal register atau login. Antarmuka perangkat keras. Aplikasi belajar seru akan berfungsi pada berbagai perangkat keras tersebut. Seperti server, dapat dihosting pada server fisik atau cloud dengan spesifikasi yang telah ditemukan sebelumnya. Perangkat pengguna, seperti kompatibel dengan smartphone, tablet, dan komputer desktop. Yang berikutnya, software interface. Aplikasi ini akan menggunakan beberapa software interface untuk mendukung fungsionalitasnya. Ada front-end, back-end, front-end, HTML, CSS, JavaScript untuk tampilan antarmuka. Untuk back-end ada Python, Django untuk logika aplikasi dan pengolahan data. Database, MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data. Antarmuka komunikasi akan mencakup REST API digunakan untuk komunikasi antar front-end dan back-end, memungkinkan pertukaran data yang efisien. Berikutnya ada notifikasi sistem, menggunakan email atau push notification untuk menginformasikan pengguna tentang pembaruan atau pengingat. 3. Kebutuhan fungsional. Terdapat kebutuhan fungsional dari perangkat yang akan dibangun ini. Daftar kebutuhan fungsional dan prioritas mengembangkannya ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mendaftar dan login. Prioritas tinggi. Yang kedua, sistem harus memungkinkan guru untuk menambah, mengubah, dan menghapus materi pembelajaran. Prioritas tinggi. Yang ketiga, sistem harus memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran. Prioritas tinggi. Yang keempat, sistem harus memungkinkan pengguna untuk menerima notifikasi pembelajaran. Prioritas sedang. Yang kelima, sistem harus memungkinkan admin untuk menghasilkan laporan penggunaan. Prioritas sedang. Yang keenam, sistem harus memungkinkan admin untuk mengelola data pengguna. Prioritas tinggi. Yang ketujuh, sistem harus memungkinkan siswa untuk mengikuti kegiatan interaktif seperti kuis dan tugas. Prioritas tinggi. Yang ke-8, sistem harus memungkinkan guru untuk memberikan feedback terhadap tugas siswa. Prioritas sedang. Yang ke-9, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencari pembelajaran berdasarkan kategori judul atau penulis. Prioritas tinggi. Yang ke-10, sistem harus memungkinkan memberikan notifikasi kepada siswa ketika ada pemburuan materi pembelajaran atau tugas baru. Prioritas sedang. Yang keempat, kebutuhan non-fungsional. Dukungan terhadap kebutuhan fungsional supaya dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya kebutuhan non-fungsional yang diuraikan menjadi beberapa parameter. Daftar kebutuhan non-fungsional tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.
Yang pertama, availability. Sistem harus tersedia 24/7 dengan downtime yang minimal, terutama sama jam pembelajaran. Yang kedua, reliability. Sistem harus dapat berfungsi tanpa gangguan atau crash yang signifikan selama penggunaan. Yang ketiga, ergonomi. Antarmuka pengguna siswa harus intuitif dan mudah dipahami oleh semua jenis pengguna. Yang keempat, portability. Sistem harus dapat dijalankan dan di berbagai perangkat dengan sistem operasi yang umum digunakan. Yang kelima, memori. Sistem harus memiliki penggunaan memori yang efisien, tidak membebani perangkat keras yang digunakan. Yang keenam, response time. Waktu respon untuk mengakses materi dan kuis harus kurang dari 3 detik pada setiap transaksi. Yang ketujuh, safety. Sistem harus memastikan data pribadi pengguna, termasuk info pembelajaran dan tugas, dilindungi dengan baik dari akses yang tidak sah. Yang kedelapan, security. Sistem harus menggunakan protokol enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data, terutama untuk informasi atau penggunaan dan transaksi pembelajaran. Baik, 5. Desain aplikasi belajar seru. Di sini terdapat data flow diagram DFD level 0. Di sini terdapat siswa, lalu ada aplikasi belajar seru, guru, dan administrator. Lalu yang kedua ada DFD level 1, pemodelan kebutuhan fungsional. Di sini juga ada siswa, pengolahan notifikasi, administrator, dan guru. Lalu yang ketiga ada DFD level 2, pemodelan proses bisnis. Di sini terdapat diagram yang berbentuk seperti ini. Lalu yang keempat ada Entity Relationship Diagram atau ERD, pemodelan entitas data. Di sini ada pengguna, lalu ada notifikasi, laporan, interaksi, dan materi pembelajaran. Lalu yang kelima ada diagram relasi antar tabel, skema tabel pemodelan data fisik. Diagram relasi antar tabel, terdapat notifikasi, laporan, pengguna, interaksi, dan materi. Untuk use case diagram pemodelan kebutuhan fungsional terdapat di bawah. Ada pemodelan kebutuhan fungsional, ada siswa, guru, administrator. Untuk siswa ada registrasi atau login, lalu ada akses materi, lalu ada terima notifikasi. Dan untuk guru ada kelola materi, terima notifikasi. Dan untuk administrator itu ada kelola pengguna dan buat laporan. Lalu yang kedua ada activity diagram atau pemodelan proses bisnis. Berikut adalah activity diagramnya. Registrasi, setelah itu login, verifikasi, berhasil atau gagal. Di sini juga ada akses materi, pencarian, dan interaksi. Lalu yang ketiga ada kelas diagram, pemodelan data, konseptual dan fisik, pemodelan fisik. Di sini ada abstrak pengguna, lalu ada admin, pengguna reguler, lalu ada materi, terus melibatkan interaksi, lalu notifikasi dan laporan. Lalu yang keempat ada sequence diagram, pemodelan controller atau algoritma kode program. Berikut untuk diagramnya. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.